Pak Hardiman duduk di balik meja kerjanya yang megah, ditemani dinding kaca yang memperlihatkan panorama kota. Hampir 4 dekade ia habiskan di perusahaan distribusi terbesar negeri ini. Sebuah nama bonafit yang menjadi simbol stabilitas dan prestise. Dari seorang staf junior yang dulu hanya berkutat dengan tumpukan laporan keuangan, kini ia duduk sebagai kepala divisi keuangan, posisi yang membuat namanya dihormati, bahkan ditakuti, karena setiap kebijakan finansial selalu melewati tangannya. Tak terhitung sudah penghargaan yang ia raih. Pernah suatu kali, perusahaan nyaris goyah akibat krisis moneter. Dan dialah yang menyusun strategi penyelamatan sehingga perusahaan tetap berdiri tegak. Saat itu, ia dielu-elukan, dijuluki arsitek keuangan yang menyelamatkan ribuan karyawan dari PHK. Rekan-rekan sejawat memandangnya sebagai sosok yang tak tergantikan, seorang penguasa angka yang bisa mengubah neraca minus menjadi plus. Namun kini di usia 58 tahun, catatan waktu menepuk pundaknya. Slip dana pensiun yang baru saja ia terima terasa seperti mahkota di ujung perjalanan panjang. Angka miliaran rupiah tertera jelas di sana. Hasil kerja keras yang jujur dan penuh dedikasi. Di satu sisi, ia bangga karena perjuangannya membuahkan hasil nyata. Tapi di sisi lain, ia tertegun. Hatinya digelayuti pertanyaan. Setelah ini, apa yang akan ia lakukan? Hardiman menghela napas panjang. Selama ini hidupnya adalah kantor, rapat, laporan dan angka-angka. Ia terlalu sibuk membangun reputasi hingga tanpa sadar 2 tahun lagi masa pensiun sudah menanti. Seakan baru kemarin ia memimpin rapat maraton, menegur anak buah yang salah hitung, atau menandatangani kontrak bernilai triliunan rupiah. Kini semua itu akan segera berakhir. Sore itu saat lampu-lampu kota mulai menyala, ia berdiri di depan jendela besar kantornya. Dari ketinggian lantai 20, ia menatap langit senja yang perlahan memudar. Ada rasa lega, tapi juga kegamangan. Selama ini, ia terbiasa menjadi pusat keputusan, pengambil arah, pengatur arus uang perusahaan. Bagaimana jadinya bila esok hari ia hanya duduk di rumah, tanpa ada rapat, tanpa ada target, tanpa ada orang yang menunggu keputusannya? Ia bergumam lirih seakan bertanya pada dirinya sendiri. Apakah perjuangan panjangku hanya berakhir dengan duduk diam di rumah? Pertanyaan itu menghantui pikirannya. Bahkan saat ia meninggalkan kantor malam itu, langkahnya terasa berat, seakan setiap detik semakin mengingatkannya bahwa mahkota kejayaan perlahan harus ia letakkan. Hari-hari setelah Pak Hardiman menyadari masa pensiunnya kian dekat, ia mencari jawaban. Apa yang harus ia lakukan setelah status dan kejayaannya berakhir? Pertanyaan itu menempel di kepalanya, membuat malam-malamnya gelisah. Untuk meredakan resah, ia mendatangi sahabat-sahabat lama, sesama kolega yang juga mendekati masa pensiun. Pertemuan itu berlangsung penuh tawa dan semangat. Kopi mengepul, rokok mengecil, dan obrolan mengalir deras. Satu persatu temannya melemparkan ide. Bisnis, man. Ingat, uang itu harus berputar. Kalau cuma disimpan, cepat atau lambat habis juga, ujar seorang kawan sambil mengacungkan jari. Yang lain menimpali, buka coffee shop, sekarang anak muda rela antre demi kopi yang instagramable. Coba bayangkan, meja kayu, lampu bohemian, musik akustik, rame pasti. Belum selesai seorang sahabat lain ikut menambahkan. Kalau mau yang aman, coba saja waralaba minimarket. Modal memang agak besar, tapi brand sudah dikenal. Orang tiap hari pasti butuh belanja. Tinggal pilih lokasi strategis. Untung bisa jalan sendiri. Ada lagi yang menyahut lebih antusias. Kenapa nggak coba budidaya lele? Sekarang pasar kuliner pecel lele di mana-mana. Nggak ada matinya, man. Kolam di belakang rumah pun bisa jadi uang. Tawa kembali meledak saat seorang lagi memberi ide yang terdengar lebih kekinian. Waralaba es krim. Anak-anak, remaja, sampai orang dewasa suka. Apalagi kalau pakai topping warna-warni, bisa viral di medsos. Bayangkan, wajahmu terpampang di brosur es krim Hardiman Signature. Semua tertawa, tapi di balik tawa itu ide-ide tersebut terasa memikat hati Pak Hardiman. Dalam benaknya semua saran itu terdengar bergengsi. Ia terbiasa hidup di lingkaran penuh gengsi, maka saran yang berkilau lebih mudah menjerat.
Ia membayangkan dirinya hadir di peresmian waralaba minimarket dengan pita merah besar, atau menyapa pelanggan di coffee shop modern dengan senyum elegan. Semuanya terasa cocok dengan citra yang ia pelihara selama ini. Beberapa hari kemudian, adiknya, Agus, datang berkunjung. Berbeda dengan teman-teman Pak Hardiman, Agus memberi saran dengan nada tenang. Kalau menurutku bang, coba saja jadi distributor frozen food. Boleh kecil di mata orang, tapi pasarnya jelas, stabil, dan jarang sepi. Ucapannya sederhana, tanpa gemerlap janji manis. Namun Pak Hardiman menanggapinya dengan senyum meremehkan. Apa mungkin seorang mantan pengelola perusahaan Bonafit berakhir dengan jualan sosis dan nugget? Batinya getir. Ia menepuk bahu adiknya. Terima kasih sarannya Gus, tapi abang ingin mencoba sesuatu yang lebih menantang. Agus hanya tersenyum. Ia tahu kakaknya masih terikat pada gengsi. Sementara itu dalam hati Pak Hardiman benih ambisi baru mulai tumbuh. Ambisi yang kelak akan menuntunnya pada jalan berliku. Awalnya semua terlihat indah. Coffee shop modern milik Pak Hardiman berdiri gagah di kawasan elit kota. Aroma kopi premium bercampur cahaya lampu temaram membuat yang percaya diri. Bulan pertama tempat itu selalu ramai. Setiap malam kursi penuh, anak muda sibuk berfoto lalu mengunggah ke media sosial. Hardiman merasa pilihannya tepat. Beginilah bisnis nyaman sekarang, batinnya puas. Namun memasuki bulan ketiga, tanda-tanda lesu mulai muncul. Penjumlah pengunjung menurun. Orang lebih memilih kafe baru yang sedang viral di sisi kota lain. Pemasukan merosot, sementara biaya sewa dan gaji karyawan tetap harus dibayar. Hardiman mulai cemas, tetapi gengsinya menahannya untuk mundur cepat. Ia bertahan hampir setahun berharap keadaan berbalik. Yang tersisa hanyalah catatan minus dan ruko yang terpaksa ia kembalikan. Tak ingin terlihat kalah di hadapan kolega, Hardiman segera melompat ke usaha berikutnya. Waralaba minimarket. Kali ini ia yakin, setiap orang pasti butuh belanja. Tak akan sepi. Awal pembukaan benar saja. Pembeli datang silih berganti. Hardiman merasa optimis kembali. Beberapa bulan pertama omsetnya cukup menutup biaya operasional. Tetapi perlahan kenyataan berbeda muncul. Persaingan ketat, potongan lisensi besar, dan biaya listrik yang melonjak membuat keuntungan semakin tipis. 2 tahun berjalan, hasilnya tidak sebanding dengan modal miliaran yang ia keluarkan. Dalam hatinya lelah mulai terasa, namun gengsi menuntut ia tetap tegak. Ia menolak terlihat gagal di mata kolega. Saat itulah ide baru muncul, budidaya lele, makanan rakyat, tak pernah sepi peminat, katanya mantap. Ia menggali kolam besar di lahan belakang rumah. Beberapa bulan pertama terlihat menjanjikan, tapi semakin lama masalah datang bergantian. Harga pakan naik, ikan sakit, dan bau kolam membuat tetangga berkeberatan. Keuntungan yang diimpikan tak pernah kunjung nyata. Waktu terus berjalan, tabungan makin terkuras. Setiap kali usahanya redup, ia berpura-pura tegar. Namun di balik itu, ada letih yang tak bisa lagi ia sembunyikan. Sesekali ia teringat saran adiknya, Agus. Distributor frozen food bang, sederhana tapi pasti. Ia menghela napas panjang. Bukannya menurut, pikirannya justru melompat ke ide lain yang sedang tren. Waralaba es krim kekinian. Ia percaya anak muda akan antre membeli varian rasa unik dan topping lucu. Beberapa bulan pertama memang begitu. Antrian sempat mengular, bahkan sampai menambah beberapa karyawan baru. Tapi tren cepat berganti. Es krim yang dulu viral kini ditinggalkan. Mesin pendingin tetap menyala. Biaya operasional menumpuk apalagi dengan banyaknya karyawan yang ada, sementara pelanggan makin jarang datang. Satu demi satu bisnis yang ia buka akhirnya terpaksa ditutup. Untuk kesekian kalinya, Hardiman merasakan luka yang sama. Modal terkuras, gengsi tercabik, dan keyakinan bahwa ia masih pengusaha hebat kian rapuh dimakan kenyataan. Hari-hari Hardiman kini berbeda jauh dari masa jayanya. Dulu, telepon genggamnya tak pernah berhenti berdering. Ada rapat, undangan makan siang, atau ajakan investasi. Kini, ponsel itu lebih sering diam di ruang tamu.
Hanya sesekali berbunyi dari pesan keluarga atau notifikasi bank yang mengingatkan saldo semakin menipis. Setelah kegagalan waralaba es krim, Hardiman memilih menarik diri. Ia duduk di beranda rumahnya setiap sore, memandang matahari turun perlahan di ufuk barat. Senja yang dulu terasa indah, kini menghadirkan perasaan asing, sepi, sunyi, dan tak bersuara. Angin sore hanya membawa kenangan ketika ia masih dielu-elukan sebagai pengusaha sukses. Istrinya, Ratna, sering mencoba menghibur. "Pak, hidup nggak berhenti di sini. Masih banyak hal yang bisa Bapak lakukan," katanya lembut. Namun Hardiman hanya tersenyum tipis. Dalam hati ia tahu, kelelahan bukan hanya soal finansial, tapi juga beban batin. Ia merasa harga dirinya tercabik, terutama karena orang-orang yang dulu mengaguminya kini perlahan menjauh. Yang membuat perih, bahkan tetangga dan kenalan yang dulu akrab pun mulai menjaga jarak. Undangan arisan yang dulunya rutin kini jarang mampir. Obrolan hangat di depan rumah berubah jadi sekedar anggukan singkat. Hardiman sadar, dunia tidak menunggu orang yang jatuh. Orang hanya datang ketika ada yang bisa mereka dapatkan. Anak-anaknya pun punya dunia sendiri. Putra sulungnya sibuk dengan pekerjaan di luar kota, jarang pulang. Putri bungsu yang masih kuliah lebih banyak menghabiskan waktu dengan teman-temannya. Di meja makan, kursi-kursi sering kosong. Hanya Ratna yang setia menemani. Keheningan rumah membuat Hardiman semakin sering larut dalam pikiran. Malam hari, ia berbaring menatap langit-langit kamar. Apa arti semua ini? Puluhan tahun bekerja, kini tinggal kesepian, gumamnya lirih. Ia teringat masa lalu, senyum rekan kerja, tepuk tangan saat pidato, gengsi duduk di kursi depan saat pertemuan besar. Semua itu kini tinggal bayang-bayang. Namun di balik sepi itu, ada sesuatu yang tumbuh, ruang untuk merenung. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Hardiman benar-benar mendengar suara hatinya. Ia sadar, mungkin kesalahannya bukan karena mencoba, tapi karena terlalu menuruti gengsi. Karena ingin terlihat besar, ia menutup telinga dari hal-hal sederhana yang sebenarnya bisa menyelamatkannya. Senja demi senja lewat seolah mengajarinya satu hal, bahwa hidup bukan hanya tentang dipuji atau diingat orang banyak, melainkan tentang ketenangan hati di sisa usia. Dan di tengah keheningan itu, nama adiknya, Agus, kembali muncul samar dalam benaknya. Seakan semesta perlahan mengarahkannya kembali pada satu pintu yang dulu ia abaikan. Hari itu suasana rumah Hardiman begitu sepi. Hanya suara kipas angin tua yang berputar lambat, berderit seperti ikut menanggung beratnya udara sore itu. Hardiman duduk di kursi rotan, menatap kosong ke arah dinding yang penuh foto masa lalu. Dirinya bersama para tokoh penting, peresmian gedung, pesta ulang tahun perusahaan. Semua itu kini seperti cerita asing. Ketika pintu diketuk, Hardiman agak tersentak. Dari balik pintu, terdengar suara yang akrab. "Assalamualaikum, Bang." Suara itu menembus kesepian rumah. Agus, adiknya, berdiri di depan pintu dengan senyum tulus dan sebuah tas plastik berisi makanan. "Waalaikumsalam," jawab Hardiman menusah menahan air mata yang hampir jatuh. Ia tak pernah seharu ini hanya karena kedatangan seorang adik. Agus duduk, meletakkan tasnya lalu menatap kakaknya dengan penuh iba. "Bang, bagaimana kabarnya? Kelihatan capek sekali." Hardiman hanya tersenyum kecut. "Beginilah Bang, aku sudah coba macam-macam usaha. Minimarket, ternak lele, es krim kekinian, semua hancur. Entah aku yang salah, entah memang nasibku yang sudah habis." Agus mendengarkan dengan sabar. Tidak menyela. Ia tahu kakaknya butuh ruang untuk meluapkan perasaan. Baru setelah suasana sedikit tenang, Agus bicara pelan. "Bang, aku ingin usul sesuatu."
Bagaimana kalau abang coba ikut jalan yang selama ini aku jalani? Tidak perlu waralaba atau bisnis yang penuh gengsi. Aku sudah beberapa tahun ini mengelola usaha frozen food. Pasarnya jelas, permintaannya besar. Kalau abang mau, kita bisa jalan bareng. Hardiman menoleh, alisnya terangkat. Frozen food, makanan beku itu, apa benar ada uangnya, Gus? Itu kan kelihatannya sederhana sekali. Agus tersenyum kecil. Justru karena sederhana, Bang. Sekarang orang butuh makanan praktis. Apalagi di kota besar. Orang sibuk, tidak sempat masak. Mereka butuh nugget, sosis, bakso, makanan cepat saji. Restoran, warung, bahkan ibu-ibu rumah tangga belinya kiloan. Pasarnya terus tumbuh. Abang tidak perlu ragu. Hardiman menghela napas. Ada rasa malu di hatinya. Selama ini, ia selalu ingin bisnis yang tampak mentereng, penuh gengsi, tapi semua gagal. Dan kini, adiknya menawarkan sesuatu yang tampak biasa, tapi nadanya penuh keyakinan. "Kalau aku coba, apa kau yakin aku bisa, Gus?" tanya Hardiman. Matanya meredup. Agus menepuk bahu kakaknya. "Bisa, Bang. Aku tidak janji ini akan mulus tanpa masalah, tapi aku janji, aku akan ada di samping abang. Kita ini darah daging. Aku ingin abang ikut merasakan apa yang sudah aku jalani." Malam itu, setelah Agus pulang, Hardiman masih duduk di beranda. Angin malam bertiup, membawa aroma tanah basah setelah hujan sore tadi. Ia menatap langit yang dipenuhi bintang redup. Ada sesuatu yang berbeda, seolah sebuah pintu kecil terbuka di depannya. Pintu sederhana bernama Frozen Food. Bukan pintu yang gemerlap, tapi entah mengapa terasa hangat, seperti jalan pulang yang selama ini ia cari. Hari pertama Hardiman mencoba membantu bisnis Agus. Ia tidak berharap banyak. Ia membayangkan usaha itu hanyalah skala rumahan, mungkin 1-2 freezer di garasi, beberapa pesanan dari tetangga, lalu distribusi seadanya. Namun keesokan harinya, saat Agus menjemputnya, pandangan itu berubah total. Mobil pick-up berlogo sederhana berhenti di depan rumah. Agus tersenyum sambil berkata, "Ayo Bang, hari ini aku ingin abang lihat langsung." Hardiman mengangguk, meski masih setengah ragu. Mobil melaju ke arah pinggiran kota, lalu memasuki sebuah area pergudangan yang ramai. Begitu mobil berhenti, Hardiman terpaku. Di depannya, berdiri sebuah gudang besar dengan plang bertuliskan nama usaha Agus, yaitu Arjuna Frozen Food Supply. Truk-truk pendingin keluar masuk silih berganti. Para pekerja dengan seragam rapi mendorong troli berisi dus-dus makanan beku. Hardiman melongo, nyaris tak percaya. "Gus, ini semua milikmu." Agus tersenyum, tapi kali ini senyumnya penuh arti. "Iya Bang, aku memang belum pernah cerita. Aku takut kalau banyak orang tahu, aku akan dikejar-kejar pinjaman, dimintai tolong sana-sini. Aku ingin tenang Bang, aku ingin bekerja tanpa beban itu." Hardiman terdiam. Di dalam hatinya, rasa kagum bercampur dengan sesal. Selama ini ia terlalu sibuk mengejar bisnis-bisnis bergengsi. Sementara adiknya yang sederhana justru membangun kerajaan diam-diam. Agus mengajak Hardiman berkeliling. Mereka masuk ke dalam gudang, melewati lorong-lorong penuh freezer raksasa. Di setiap rak, tersusun berbagai produk, nugget ayam, sosis sapi, bakso ikan, dimsum, hingga makanan beku impor. Semua tertata rapi, sistematis, dengan catatan stok yang terhubung ke komputer. "Pasar kita bukan hanya rumah tangga, Bang," jelas Agus sambil menunjukkan papan data penjualan. Restoran cepat saji, catering, hotel, bahkan supermarket di Jabodetabek sudah jadi pelanggan tetap. Setiap hari ada ratusan order masuk. Hardiman hampir tak bisa berkata-kata. Angka-angka di papan itu menunjukkan omset miliaran setiap bulannya. Baginya ini jauh di luar dugaan. "Kenapa kau tidak pernah cerita sebelumnya, Gus?" Suara Hardiman bergetar. Agus menatap kakaknya lekat-lekat. "Karena
Aku ingin abang percaya padaku bukan karena aku sukses, tapi karena aku adik abang. Aku ingin abang ikut masuk ke sini dengan hati yang tulus, bukan karena silau oleh harta. Selama ini aku menunggu saat yang tepat, dan aku rasa sekaranglah saatnya. Mata Hardiman memanas. Ia merasa sekaligus malu dan haru. Betapa selama ini ia memandang remeh adiknya, bahkan terkadang meremehkan pilihan hidupnya. Namun kini, di hadapannya berdiri seorang pengusaha besar yang tetap rendah hati dan penuh kasih pada kakaknya. Hari itu Hardiman pulang dengan hati penuh gejolak. Dunia yang ia kenal seakan runtuh, digantikan kenyataan baru. Agus, adiknya sendiri adalah pemasok frozen food terbesar di Jabodetabek. Dan ia, Hardiman, diundang untuk ikut serta dalam perjalanan itu. Beberapa minggu setelah kunjungannya ke gudang frozen food, hidup Hardiman berubah perlahan. Setiap pagi, Agus menjemputnya. Lalu mereka berdua mengunjungi restoran, hotel, hingga minimarket yang menjadi pelanggan tetap. Hardiman melihat langsung bagaimana sistem distribusi berjalan. Truk pendingin berangkat sesuai jadwal, pesanan dicatat dengan teliti, dan tim Agus bekerja dengan semangat yang nyaris tak pernah ia temui di kantornya dulu. Awalnya Hardiman hanya berdiri di sisi, mengamati. Namun lama-kelamaan, naluri bisnis yang bertahun-tahun terasah mulai muncul kembali. Ia memberi masukan tentang cara negosiasi dengan pihak hotel, strategi promosi untuk membuka cabang distribusi di luar Jabodetabek, hingga gagasan menjalin kerjasama dengan e-commerce untuk menjual frozen food ke pasar daring. Agus mendengarkan dengan penuh hormat, lalu berkata, Bang, pengalaman abang itu yang sebenarnya aku butuhkan. Ucapan itu membuat dada Hardiman hangat. Ia tak lagi merasa tua dan tak berguna. Ia menyadari bahwa meski usianya senja, ia masih memiliki sesuatu yang berharga, pengalaman, wawasan, dan intuisi bisnis yang terlatih. Suatu sore, setelah meninjau gudang di Bekasi, Hardiman duduk bersama Agus di teras kantor. Matahari perlahan tenggelam. Langit berwarna jingga keemasan. Hardiman menatap adiknya lalu berkata dengan suara lirih, "Gus, terima kasih. Kau sudah membuka mataku. Selama ini aku mengejar gengsi. Padahal kebahagiaan justru ada di hal yang sederhana. Bekerja bersama orang yang tulus." Agus tersenyum kecil. "Aku hanya ingin kamu bahagia. Sejak kecil kamu selalu jadi panutanku. Sekarang biarlah aku gantian menopang kamu." Air mata menetes di sudut mata Hardiman. Ia tak menyangka, di usia senja, ia masih mendapat kesempatan kedua. Bukan hanya untuk hidup lebih layak, tapi juga untuk merajut kembali hubungan keluarga yang sempat renggan. Hari-hari berikutnya nama Hardiman mulai dikenal di lingkaran bisnis frozen food, bukan sebagai miliarder yang penuh gengsi, melainkan sebagai mitra bijak yang membantu mengembangkan usaha adiknya. Dan yang lebih penting, ia kembali menemukan arti hidup, bahwa kekayaan sejati bukan pada harta, melainkan pada kehangatan keluarga, kesempatan memberi manfaat, dan keberanian untuk memulai kembali. Malam itu, sebelum tidur Hardiman menatap langit-langit kamarnya dengan hati tenang. Senja hidupnya tak lagi sunyi. Ia kini melangkah bersama adiknya, menatap masa depan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Terima kasih Tuhan, karena di ujung perjalanan ini, Kau beri aku pelajaran yang paling berharga. Uang pensiun Pak Hardiman memang telah habis. Namun, di penghujung senja hidupnya, ia justru mendapatkan harta karun yang jauh lebih berharga. Pelajaran tentang kerendahan hati dan kesadaran bahwa dewa penolong yang selama ini ia cari ternyata selalu ada di sampingnya. Menunggu dengan sabar untuk dipercaya. Kalau sekiranya ceritanya bagus, tolong di-like, share, dan subscribe. Dan kalau ada kritik, saran, ataupun narasi cerita yang ingin diceritakan, tulis di kolom komentar ya. Terima kasih.